Yesus sungguh-sungguh roti hidup. Renungan ini diinspirasi oleh Injil Yohanes bab 6 ayat 44 sampai dengan 51. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah. Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup di dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Sepupu saya seorang Katolik. Ia rajin bekerja. Sebelum jam 6 sudah berangkat bekerja dan baru pulang di atas jam 9. Tujuannya adalah untuk mendapatkan rezeki yang banyak supaya tidak mengalami kesusahan. Hanya saja ia kurang rajin ke gereja. Alasannya tidak sempat karena pekerjaan. Ia serius bekerja. Hari Minggu pun digunakan untuk bekerja, sampai-sampai komunikasi dalam keluarga jarang dilakukan. Ia hanya berorientasi tentang makan enak dan harta berkelimpahan. Memang rumah tangganya sangat berkecukupan. Namun, ketika menginjak usia 52 tahun, dia mengeluh sakit pinggang yang sangat parah dan ternyata ginjalnya terganggu. Hartanya banyak dijual untuk cuci darah dan berobat. Padahal dia adalah tulang punggung keluarga. Suatu ketika, saya dan keluarga serta pastor paroki besuk dia ke rumah sakit. Kami ajak dia untuk berdoa dan mengaku dosa supaya bisa menerima komuni kudus. Hari ini Yesus menyampaikan bahwa nenek moyang orang Yahudi telah makan mana di padang gurun dan mereka tidak bertahan hidup. Sebagai ganti, Yesus menawarkan roti hidup, yaitu dagingnya sendiri, yang akan memberikan hidup untuk selama-lamanya, bahkan juga untuk hidup dunia. Kunjungan kami bersama pastor menjadi titik balik bagi sepupu saya. Ia sadar ternyata roti dari surga jauh lebih abadi daripada roti dunia. Hari demi hari sepupu saya mulai berangsur sembuh.
akhirnya ia bertobat dan mau pergi ke gereja untuk mencari roti dari surga dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam keadaan masih sakit, dia selalu minta diantar ke gereja untuk menyantap roti dari Tuhan. Selang beberapa bulan, dia mulai sembuh. Meskipun hartanya berkurang, dia tampak bahagia dan banyak berinteraksi dengan keluarga. Ia juga rajin ke gereja bersama keluarga dan mengikuti pertemuan lingkungan. Marilah kita mencari roti dari surga dahulu daripada roti dari dunia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bimbinglah kami untuk selalu mencari roti dari surga lebih dahulu, yang akan membuat kami hidup selamanya, daripada kami hanya mencari roti yang cepat habis di dunia. Ampunilah kami Tuhan, bila kami hanya berorientasi pada hal duniawi. Amin.